Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Pastinya alhamdulillah luar biasa. Sehat terus, bahagia terus, semangat terus. Saya yakin kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, iya kan? Nah, tak lupa saya berpesan kepada kalian untuk selalu istiqomah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta rajin mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat agar imunitas kita semua terjaga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengawalinya dengan membaca Al-Fatihah dan doa sambil memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, orang tua kita di rumah, pengasuh pondok kita dan guru-guru kita serta sahabat-sahabat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bahagia selalu serta diberi rizki yang barokah. Dan tak lupa juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan ilmu sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang alim yang bermanfaat untuk masyarakat. Silakan di-pause videonya dan mulai berdoa. Berdoa selesai. Yuk kita mulai. Pembelajaran hari ini masih tetap akan membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dinamika rotasi itu mempelajari gerak rotasi suatu benda beserta unsur penyebabnya. Benda yang dimaksud di sini adalah benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang jika dikenai gaya, dia tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran, tapi mengalami perubahan pada geraknya, baik itu posisinya ataupun kecepatannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan bahwa setelah mempelajari tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, kalian harus dapat menerapkan konsep tentang torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, misalkan dalam olahraga. Dan nanti diharapkan kalian bisa membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Jadi harus bisa merancang dan membuat karyanya. Nah, berdasarkan kompetensi dasar yang saya sebutkan tadi, cakupan materinya ada beberapa poin. Ada torsi, momen inersia, keseimbangan benda tegar, titik berat, dan momentum sudut. Nah, untuk torsi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan pada hari ini kita akan melanjutkan dengan konsep momen inersia. Sebelum kita membahas tentang konsep momen inersia, yuk kita review dulu tentang konsep torsi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, penyebab benda bergerak lurus itu adalah gaya. Ya. Gaya F, satuannya adalah Newton. Sedangkan penyebab benda bergerak rotasi atau bergerak melingkar adalah momen gaya atau torsi. Nah, momen gaya itu analog dengan gaya dalam gerak lurus. Jadi, momen gaya dan gaya ini sama-sama merupakan penyebab dari suatu benda bisa bergerak. Kalau momen gaya menyebabkan benda itu bergerak melingkar, kalau gaya menyebabkan benda itu bergerak lurus. Nah, karena kita di sini membahas tentang dinamika rotasi, bendanya pastinya bergerak rotasi atau bergerak melingkar, sehingga penyebabnya disebut momen gaya atau torsi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, faktor benda dapat berotasi itu ada 3. Ada poros, ada gaya F yang cukup, dan posisi F terhadap poros. Jadi, ada poros saja itu tidak bisa membuat benda berotasi. Ada gaya F yang cukup besar saja itu tidak bisa membuat benda bergerak rotasi. Nah,
Kesemua faktor ini wajib ain akan saling mempengaruhi agar benda dapat berotasi. Nah, kesemuanya ini merupakan faktor dari torsi, faktor penentu dari torsi atau momen gaya, di mana secara matematik torsi sama dengan R kali F sin theta. R menunjukkan posisi F terhadap poros, F menunjukkan gaya F yang cukup, sedangkan theta menunjukkan sudut yang dibentuk oleh vektor R dan vektor F. Sudah ingat ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama mengenai uji coba untuk menentukan nilai dan arah torsi total pada poros O pada sebuah plat logam. Plat logam ini diberi gaya 5 ini. Maka 5 gaya ini pasti menentukan 5 torsi. Ya, pasti menyebabkan adanya 5 torsi. Nah, 5 torsi ini akan menyebabkan plat logam berputar apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam terhadap poros O. Nah, sedikit ada ralat. Pada saat saya membahas tentang F1, ada kesalahan teknis tentang sudutnya, di mana sudutnya untuk sudut yang dibentuk oleh vektor R dan vektor F1 itu adalah theta ini. Nah, theta ini tidak sama dengan theta ini. Seharusnya theta ini harus sama dengan theta yang ada di belakangnya. Jadi theta ini dengan theta ini sama karena bertolak belakang. Sehingga nilainya untuk torsi 1 adalah 16 Nm arah positif. Yang berubah apanya, Bu? Yang berubah adalah nilai sin tetanya. Kalau tadi di sini, maka sin tetanya adalah sin demi depan miring. Karena diralat tetanya ada di sini, maka sin teta bernilai depan miring. Depan di sini 40 cm, miringnya adalah 50 cm, sehingga nilai dari sin teta adalah 4/5. Ya. Jadi, kalau kesemuanya dimasukkan dalam tabulasi pada tabel, maka tabelnya pun berubah nilainya. Yang tadinya 12 sekarang menjadi 16 Nm arah positif, sehingga nilai torsi total terhadap poros O berubah menjadi 9,6 Nm positif. Artinya arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, fisika asik, fisika bisa. Ya. Sekarang kita akan membahas tugas yang saya berikan pada kalian pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau tadi soal yang kita bahas bersama itu porosnya terletak pada titik O. Sekarang dengan soal yang sama, porosnya diganti pada titik C. Jadi muternya C ini adalah poros, artinya dia yang tetap, sedangkan ini akan bergerak apakah berlawanan dengan arah jarum jam atau searah jarum jam terhadap poros pusat C. Yuk kita bahas, silahkan dibuka buku tugas kalian untuk mencocokkan dengan apa yang saya sampaikan. Nanti jawaban-jawaban kalian yang kurang tepat bisa kalian perbaiki di bawahnya. Kita mulai dengan pembahasan dari F1. F1 menghasilkan torsi 1. F1 arahnya adalah ke atas, seperti ini. F1 nilainya 40 Newton, titik tangkap gayanya adalah di titik B, karena F1 dikerjakan pada titik B. Titik B, posisinya terhadap poros, membentuk vektor posisi yang ditarik dari poros ke titik B, seperti garis ini. Jadi
garis vektor dari titik C ke titik B ini adalah vektor posisi titik tangkap gaya terhadap poros. Saya namakan R1. Panjangnya, karena panjang plat ini adalah 60 kali 80, maka panjang R1 adalah 60 cm, maaf. Jadi R1 panjangnya 60 cm atau 0,6 meter. Sekarang tetanya. Kalau dilihat, teta ini membentuk sudut 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena vektor R1 dan F1 searah. Karena searah, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Sehingga torsi 1 menjadi F1 R1 sin 0. Tetanya adalah 0. Sehingga 40 kali 0,6 kali 0 adalah 0 Newton meter. Dengan kata lain, F1 yang menghasilkan torsi 1 tidak bisa membuat plat logam ini berputar. Kita lanjut pada F2. F2 arahnya segaris dengan garis diagonal AC. Titik tangkap gayanya adalah di titik A. Artinya, F2 dikerjakan pada titik A. Maka, vektor posisi titik A sebagai titik tangkap gaya terhadap poros digambarkan dengan garis R2 seperti ini. Nah, R2 besarnya sama dengan panjang diagonal AC, yaitu 100 cm atau 1 meter. Sudut yang dibentuk oleh R1 dan R2 dan F2 adalah 0 derajat. Kenapa? Karena vektor R2 dan F2 searah. Sehingga torsi 2 menjadi F2 kali R2 kali sin 0 juga. Hasilnya adalah 0 Newton meter. Artinya, torsi 2 juga tidak bisa membuat plat logam ini berputar terhadap poros C karena vektor posisinya berhimpit dengan vektor F2. Sekarang kita lanjut membahas vektor F3, di mana vektor F3 ini arahnya ke atas dan dikerjakan pada titik D, sehingga titik D merupakan titik tangkap gaya dari F3. Nah, posisi titik tangkap gaya D terhadap poros C digambarkan oleh vektor posisi R3. R3 ditarik dari pos poros ke titik D. Nah, kalau dilihat vektor posisi R3 dengan F3 membentuk sudut 90 derajat sehingga tetanya adalah 90 derajat. Sehingga torsinya menjadi F3 R3 sin 90 derajat. 40 kali 0,8 sin 90 adalah 1, maka hasilnya 32 Nm arah negatif. Kenapa arah negatif? Karena F3 menghasilkan putaran ke atas searah dengan arah jarum jam terhadap poros C. Sampai di sini saya harapkan kalian sudah mulai memahami lebih daripada pertemuan sebelumnya. Silahkan bagi jawaban-jawaban yang kurang tepat bisa diperbaiki di bawahnya tanpa mencoret jawaban sebelumnya. Kita lanjutkan membahas F4. F4 di sini arahnya ke bawah dan dikerjakan pada titik E aksen. Titik E aksen posisinya terhadap poros C digambarkan oleh vektor posisi R4, di mana panjang R4 adalah separuh dari panjang CD, yaitu 40 cm atau 0,4 meter. Sehingga besar torsinya, torsi dari F4 adalah
40 kali 0,4 kali 1. Kenapa 1? Karena sin 90 derajat. Hasilnya 16 Nm arah positif. Kenapa arah positif? Karena torsi F4 menghasilkan putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam terhadap poros C. Sekarang pada gaya yang terakhir, F5. F5 arahnya seperti ini, dikerjakan pada titik F aksen, di mana F5 segaris dengan garis E aksen F aksen. Nah, ini adalah titik tangkap gaya, sedangkan ini porosnya. Maka vektor posisinya digambarkan dengan garis R5. Nah, sudut yang dibentuk oleh R5 dan F5 adalah ini, theta. Theta di sini sama dengan theta di sini karena bertolak belakang. Maka nilai sin tetanya adalah sin demi depan miring. Depan sisi E aksen C ini adalah 40 cm, miringnya adalah 50 cm, sehingga 40 per 50 sama dengan 4 per 5. Oleh karena itu, torsi 5 hasilnya 9,6 Nm arah positif. Ketika ditabulasikan pada tabel berikut ini, maka akan menjadi seperti ini. Nilai torsi totalnya menjadi min 32 plus 16 plus 9,6. Hasilnya 6,4 Nm arah negatif, berarti arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Bagaimana? Adakah yang betul semua? Pastinya ada ya. Saya yakin pasti ada. Oke, untuk pembahasan tentang torsi saya cukupkan sampai di sini dan semoga kalian sudah mulai memahami konsep tentang torsi dan bagaimana menentukan nilai dan arah torsi. Nah, sebagai latihan, jadi kita memang harus latihan karena berkaitan dengan operasi matematik. Sebagai latihan, silahkan buka buku paket fisika penerbit Erlangga dengan pengarang Bapak Martin Kanginan pada halaman 68. Kerjakan soal esai nomor 1A dan nomor 2. Kerjakan pada buku tulis, beri tanggal waktu mengerjakannya, dan silakan boleh mengerjakan secara berkelompok pada saat study talk. Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada konsep momen inersia. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini terdapat 4 benda, di mana masing-masing 4 benda ini memiliki massa dan jari-jari yang sama besar. Nah, biru adalah silinder pejal, hijau adalah silinder tipis berongga, kemudian oranye adalah bola pejal, sedangkan merah adalah bola berongga. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika ini dilepaskan dan bergerak menuruni bidang miring, apakah keempat benda tersebut akan mencapai garis akhir yang bersamaan? Jika tidak mencapai garis finish secara bersamaan, kira-kira benda manakah yang akan terlebih dulu tiba di garis finish? Coba kalian pikirkan, silakan membaca buku paket fisikanya untuk memahami dan menjawab pertanyaan awal ini. Nanti setelah kalian mempelajari konsep tentang momen inersia, kalian harus bisa membuktikan jawaban kalian. Nah, yuk kita main sulap pim pim po. Manakah yang tiba di garis finish terlebih dahulu? Ternyata yang tiba di garis finish terlebih dahulu adalah bola pejal. Apakah jawaban kalian benar? Setelah bola pejal disusul dengan silinder pejal, bola berongga, baru silinder tipis berongga. Padahal massa dan jari-jari keempat bendanya sama. Apa yang menyebabkan gerakan mereka tidak sama? Ya pastinya sesuai dengan apa yang kita bahas, yaitu penyebabnya adalah momen inersia.
Apa itu momen inersia? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Momen inersia ini merupakan ukuran sulit tidaknya suatu benda berotasi. Artinya, ketika benda itu dalam keadaan diam dan akan digerakkan melingkar atau digerakkan rotasi, maka ukuran sulit tidaknya bergantung pada besaran fisika yang namanya momen inersia. Momen inersia itu analog dengan massa. Kalau massa adalah ukuran inersia benda bergerak lurus, kalau momen inersia ukuran sifat inersia suatu benda untuk bergerak melingkar. Nah, seperti apakah gambaran dari momen inersia akan kita tunjukkan pada video berikut ini. Semoga kalian bisa memahami dengan bantuan video yang saya tampilkan. Bars that are attached to a center pin. Now, both of those bars are able to rotate around this position, but the first bar has a lead weight that's attached very close to the center of rotation. The second bar has the same lead weight, but is placed at a much further distance away from the center of rotation. So what I want to do is I want to attach this to a table. We're going to lift them up and release them and observe what happens. Now gravity is applying the same force to both weights. As we clearly see, the object closer to the center of rotation will accelerate quickly. Nah, di sini ada dua batang yang sama, otomatis masanya juga sama. Kemudian ada dua benda hitam yang sama, otomatis masanya juga sama. Akan tetapi, benda hitam yang satunya diletakkan pada ujung luar batang, sedangkan benda hitam yang kedua diletakkan dekat dengan poros. Nah, apa akibatnya ketika dia diputar? Nah, batang dengan benda hitam yang ada di ujung luar ini akan mengalami gerakan yang cukup lamban, artinya cukup sulit untuk memutar. Sedangkan yang ini, ya, batang dengan benda hitam di dekat poros lebih gampang memutar. Nah, kenapa ini terjadi? Padahal masanya juga sama, karena distribusi massa pada batang yang pertama ini terpusat pada ujung luar, sedangkan ini terpusat pada ujung dekat poros. Nah, ini yang dinamakan momen inersia. Momen inersia batang yang pertama dengan momen inersia pada batang yang lain ini tidak sama meskipun masanya sama. Kita lanjutkan. Quicker around its axis. Now let's apply this to objects that roll. These are two standard objects that are sold by science companies. We see that the one that has more. Nah, pada video yang berikutnya ini ada silinder pejal, ada silinder tipis berongga. Kalau dilihat bahannya tidak sama. Akan tetapi silinder tipis berongga paling belakang bergeraknya. Nah, kenapa kok begitu? Kembali lagi, karena dua benda ini bergerak melingkar, maka yang menentukan gerak lambat dan tidaknya benda ini bergerak melingkar itu ditentukan oleh besaran yang namanya momen inersia. Kita lanjutkan. More mass in the center rolls a little bit quicker. I want to add a third object here. The ball has more of its mass towards the center than the cylinder does, so it's going to accelerate even quicker. Here are a few homemade pieces that share the same principle. They weigh the same, only the mass is located at different positions. I think this one shows it the best, so let's try it. Now, if I want to feel this moment inertia on a large scale, I have these two wooden blocks attached to this meter stick. And if I hold it here in the center, I can turn it back and forth very quickly. It doesn't require much effort. But I want to move the blocks to the outside. Go.
tighten them down. Now in one rotation, these blocks would be covering a much bigger circle, so I've increased the moment of inertia. Now if I try and turn it, you see it going much slower. It's much harder to turn, requires more torque, simply because I've increased the distance that they must travel as I rotate it around. Bars that are attached Nah, tadi dibahas to a center pin. Now both of those bars are able tadi kita sudah melihat bagaimana ketika batang ini, dua balok ini terpusat hampir mendekati poros putarnya, maka Bapak ini bisa memutarnya dengan cepat, dengan mudah. Akan tetapi ketika distribusi masanya menjauhi porosnya, maka akan semakin sulit untuk memutar benda ini. Nah, dengan kata lain, bahwa momen inersia dua keadaan tadi itu berbeda. Oke, saya harapkan semua video ini tadi bisa membantu kalian untuk memahami konsep dari momen inersia. Nah, dari sini momen inersia itu bergantung pada poros rotasinya dan bergantung juga pada distribusi massa partikel terhadap porosnya. Semakin tersebar massa pada porosnya, semakin besar momen inersianya. Artinya tadi pada video yang terakhir bahwa kalau sebaran massanya mempunyai jarak yang lebih besar terhadap porosnya, maka semakin besar momen inersianya. Jika momen inersianya besar, maka sifat inersia benda pun juga besar. Alhasil semakin sulit untuk digerakkan melingkar atau semakin sulit untuk digerakkan rotasi. Jadi, sekali lagi, semakin besar momen inersianya, semakin sulit berputar. Nah, secara matematis, momen inersia suatu benda ya, itu ditentukan oleh massa benda itu sendiri dan sebaran massa terhadap porosnya. Jadi di sini momen inersia I, jadi lambangnya momen inersia itu adalah I untuk suatu partikel bermassa M yang berotasi dan berada pada jarak R dari poros rotasinya, maka I-nya sama dengan mR kuadrat. Jadi ketika ada partikel bermassa M dan ini porosnya dan massa M ini memiliki jarak terhadap porosnya sejauh R, maka tingkat kesulitan partikel ini berputar ditentukan oleh I atau momen inersia sama dengan mR kuadrat. Satuan dari momen inersia I adalah kilogram meter kuadrat, sedangkan satuan massanya M dan jarak satuannya adalah R. Nah, kalau ada banyak partikel, artinya ada M1, M2, dan seterusnya, maka inersia total sistemnya adalah jumlah dari MI RI kuadrat. I ini artinya partikel ke I. Ya. Kalau ada 4 partikel, maka penjumlahannya sampai partikel keempat, dan seterusnya. Nah, ini ya adalah data momen inersia untuk benda-benda simetris dengan poros tertentu. Salah satunya misalkan batang silinder ini. Batang silinder ini dengan ini sama, satu benda, akan tetapi memiliki poros yang berbeda. Ketika porosnya di pusat massanya, maka momen inersianya bernilai 1/12 mL kuadrat, di mana L adalah panjang dari silinder. Nah, kalau porosnya ada di ujung salah satunya, maka momen inersianya berubah menjadi 1/3 mL kuadrat. Nah, jadi satu benda bisa memiliki momen inersia yang berbeda. Silahkan kalian nanti mencoba bagaimana memutar sapu dengan
poros di tengah dan memutar sapu pada poros ujung. Mana yang lebih sulit? Kalau keduanya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda untuk diputar, maka momen inersia poros tengah dengan poros di ujung pastinya berbeda. Nah, dari sini menjawab kenapa keempat benda tadi memiliki gerakan yang berbeda meskipun massa dan jari-jarinya sama. Nah, nanti silakan kalian jawab sendiri. Nah, sekarang saya harapkan konsep momen inersia sudah mulai untuk dipahami. Supaya lebih memahami lagi, yuk kita coba uji coba pada soal berikut ini. Ada sebuah ruji roda yang jari-jarinya 0,5 meter ya, seperti gambar, dan ujung-ujungnya diberi partikel ya, partikel bulat-bulat seperti ini, di mana massa semua partikel serba sama. Ya, jadi ini massanya 0,5 kg, 0,5 kg, 0,5 kg, 0,5 kg, dan seterusnya. Nah, tentukan momen inersia sistem terhadap poros melalui pusat jari-jarinya. Jadi, poros O ini adalah pusat putarnya. Titik O ini adalah pusat putarnya. Sehingga ke 8 partikel ini berputar mengelilingi titik O. Nah, bagaimana tingkat kesulitan memutarnya itu ditentukan oleh besaran momen inersia. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Nah, pada soal tadi, karena tidak ada nomornya, maka saya beri nomor. Ini partikel 1, partikel 2, partikel 3, partikel 4, partikel 5, partikel 6, partikel 7, partikel 8. Di mana jari-jari ruji roda adalah 0,5 meter. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa M1 sama dengan M2, sama dengan M3, sama dengan M4, sama dengan M5, sama dengan M6, sama dengan M7, sama dengan M8, yaitu 0,5 kg. Dan ke-8 partikel ini berputar pada poros titik O. Sehingga R dari masing-masing partikel 1 memiliki jarak terhadap poros sejauh jari-jari ruji. Partikel 2 memiliki jarak terhadap poros sejauh partikel ruji. Artinya, partikel 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama-sama memiliki jarak R terhadap poros. Maka R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan R5, dan seterusnya sampai R8, yaitu 0,5 meter. Nah, yang ditanya, I totalnya terhadap poros O, artinya ukuran inersia ruji roda berputar terhadap poros O. Kita selesaikan. Maka, kita harus menghitung momen inersia satu partikel terlebih dahulu. Momen inersia partikel 1, di mana I1 sama dengan M1 kali R1 kuadrat. M1 adalah 0,5 kg, R1 adalah 0,5 meter kuadrat, maka sama dengan 0,125 kg meter kuadrat. Karena massa dan jarak tiap partikel terhadap titik poros sama, maka dihitung dengan rumus matematika yang sama, maka I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya sama dengan I8, yaitu 0,125 kg meter kuadrat. Sehingga momen inersia total adalah jumlah momen inersia dari ke-8 partikel tadi,
I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 dan seterusnya. Hasilnya sama dengan 8 kali 0,125 yaitu 1 kg meter kuadrat. Jadi tingkat kesulitan ke-8 ruji atau ke-8 partikel ini berputar terhadap poros O dengan nilai 1 kg meter kuadrat. Nah, sekarang saya harapkan penjelasan saya tadi cukup dimengerti ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan sendiri bagaimanakah nilai momen inersia sistem jika ke-8 partikel ini berputar pada garis A aksen. Jadi partikel ini bergerak ke depan belakang, ini ke depan belakang, semuanya pokoknya bergerak mengelilingi garis A aksen. Silakan dicoba dan silakan mengerjakan secara berkelompok. Kerjakan pada buku tulis. Jangan lupa diberi waktu tanggal mengerjakan. Nah, sekarang pertanyaan untuk diskusi. Bisakah kalian mengartikan ini? Oke, benar sekali. Dapatkah satu objek memiliki lebih dari satu nilai momen inersia? Pasti mudah jawabannya. Jawabannya adalah bisa. Jadi, satu benda dapat memiliki berbagai nilai momen inersia. Mengapa demikian? Karena nilai momen inersia tergantung pada porosnya dan distribusi massa terhadap porosnya. Kalau porosnya berbeda, maka nilai momen inersia sudah pasti berbeda, meskipun itu satu benda. Cukup mudah kan? Cukup bisa dimengerti kan? Oke. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai konsep momen inersia. Akan kita bahas kembali tentang dinamika rotasi berkaitan dengan hubungan antara torsi dan momen inersia pada pertemuan berikutnya. Semoga penjelasan saya hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan sebagai pembuktian pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas yang saya berikan. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.